Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tanggapan dan koreksi terhadap resume yang berjudul Pengantar Ilmu Tasawuf yang bersumber dari karya Muhammad Usman Said dan kawan-kawan, yang telah diresum oleh saudara kita Rizky Ahwan Tulung. Terima kasih saya ucapkan kepada Rizky atas penyampaian resume yang sangat baik, jelas dan terstruktur. Beliau mampu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, mulai dari pengertian tasawuf, macam-macam tasawuf, tujuan hingga perkembangannya di Indonesia. Di sini terlihat bahwa Rizky sudah memahami isi bacaan dengan cukup baik. Cara penyampaiannya juga tenang, tidak tergesa-gesa, dan suaranya jelas, sehingga mudah diikuti oleh pendengar. Dari sisi isi, Rizky sudah memaparkan pokok-pokok ajaran tasawuf yang baik. Beliau menjelaskan bahwa tasawuf adalah ilmu yang menuntun manusia untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizky juga memaparkan bahwa tasawuf bukan hanya tentang berzikir, tetapi juga berkaitan erat dengan akhlak dan pembinaan diri. Hal ini sangat penting karena inti tasawuf sebenarnya adalah penyucian diri dan perbaikan akhlak. Beliau juga memaparkan 3 macam tasawuf, yaitu yang pertama tasawuf falsafi yang menekankan pada pemikiran filsafat, yang memaparkan tentang pemikiran dan filsafat ketuhanan. Yang kedua tasawuf akhlaki yang berfokus pada pembinaan moral dan penyucian diri. Yang ketiga tasawuf amali yang menekankan praktek seperti zikir, wirid, dan mujahadah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Rizky memahami tasawuf mencakup aspek pengetahuan, akhlak, dan amalan. Selain itu, bagian tentang perkembangan tasawuf di Indonesia sudah dijelaskan dengan sangat baik. Rizky menyebutkan bahwa tasawuf berkembang di Indonesia bersamaan dengan datangnya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui tarekat-tarekat seperti Qadariyah, Naqsabandiyah, dan Satariyah. Beliau juga menjelaskan tokoh-tokoh penting seperti Hamzah Fansuri, Abdur Rauf Singkal, dan Syamsuddin Fasai, yang memiliki corak dan pemikiran berbeda, namun tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa catatan kecil untuk menyempurnakan. Pertama, dalam pembahasan jenis-jenis tasawuf akan lebih menarik jika disertakan contoh penerapan dari masing-masing jenis agar pendengar bisa memahami prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, pada bagian tokoh-tokoh tasawuf bisa ditambahkan sedikit perbandingan antara tokoh, misalnya Hamzah Fansuri dengan tasawuf falsafinya, Abdur Rauf Singkal dengan amaliyahnya, dan Syamsuddin Fasai dengan ajaran ketuhanannya, supaya penjelasan lebih hidup dan mudah diingat. Yang ketiga, akan lebih bagus jika dijelaskan juga relevansi tasawuf dalam kehidupan modern, karena tasawuf bisa menjadi penenang hati di tengah kesibukan dunia, sekaligus pengingat agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pada bagian penutup sebaiknya diberikan pesan moral, misalnya bahwa inti tasawuf adalah membersihkan hati, menjauhkan diri dari sifat sombong dan iri, serta menumbuhkan keikhlasan dan ketenangan jiwa. Secara keseluruhan, penyampaian Rizky sudah sangat baik dan mudah dipahami. Hanya perlu sedikit tambahan agar lebih lengkap dan aplikatif. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.